Halo semuanya, selamat datang kembali di Second Cinema. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan mengajak kalian untuk menyimak alur cerita dari sebuah film kolosal yang sangat layak untuk dijadikan bahan tontonan sebagai pengisi waktu senggang. Filmnya berjudul Troy, berisi kisah peperangan legendaris antara pasukan Yunani dan Troya, di mana terdapat tokoh-tokoh karismatik di dalamnya, seperti Achilles, Hector, dan Odysseus, yang tentunya diperankan oleh aktor-aktor ternama dari Hollywood. Pastikan kalian duduk dengan nyaman, siapkan kopi dan camilan, semangat menyimak, dan semoga terhibur. "3.200 tahun yang lalu, setelah peperangan panjang, Raja Agamemnon dari Mycenae memaksa kerajaan-kerajaan Yunani untuk bergabung dalam aliansinya. Namun, hanya kerajaan Tesalia yang menolak tunduk. Untuk itu, Agamemnon mendatangi Tesalia dengan ancaman perang melawan Raja Triopas. Sebelum memulai perang, kedua raja saling bertemu dan bernegosiasi, hingga keduanya pun sepakat untuk menyelesaikan konflik melalui duel antara prajurit terbaik mereka agar tidak banyak korban yang berjatuhan. Raja Triopas mengandalkan juaranya yang bernama Boagrius, sementara Agamemnon memilih Achilles, seorang pejuang legendaris Yunani yang dikenal sebagai manusia setengah dewa. Namun, Achilles enggan bertarung, karena tidak menyukai Agamemnon yang dianggapnya serakah. Untungnya penasihat kerajaan yang bernama Nestor berhasil membujuk dan memotivasi Achilles dengan mengatakan kalau kemenangannya akan menyelamatkan ratusan nyawa prajurit dan mencegah pertumpahan darah yang sia-sia. Achilles akhirnya bersedia bertarung melawan Boagrius. Dengan satu gerakan saja, Achilles dengan mudah mengalahkan Boagrius, memastikan kemenangan bagi Agamemnon dan menundukkan Tesalia di bawah kekuasaannya. Is there no one else? We need him, my king. Is there no one else? Give it to your king. Sementara itu di Sparta, Raja Menelaus, adik Agamemnon, mulai lelah berperang dan memilih untuk berdamai dengan kerajaan Troya, yang selama ini sulit ditaklukkan. Sebagai langkah diplomasi, Menelaus mengundang dua pangeran Troya, Hector dan Paris, dalam sebuah jamuan megah untuk mempererat hubungan. Di tengah pesta di mana makanan, minuman, dan hiburan disuguhkan dengan melimpah, Paris melakukan tindakan yang berani sekaligus terlarang. Ia tertarik pada Ratu Helen, istri Menelaus. Tak disangka, Helen juga membalas perasaan Paris. Di malam itu, mereka bertemu secara diam-diam, dan Helen mengungkapkan kesedihannya karena Paris harus segera kembali ke Troya, sehingga mereka tidak bisa bersama. Hubungan terlarang ini menjadi awal dari konflik besar yang akan mengubah nasib kedua kerajaan. Keesokan paginya dalam perjalanan pulang ke Troya, Paris membawa Hector ke dek kapal untuk menunjukkan sesuatu. Dengan penuh kebanggaan, ia memperlihatkan Helen, yang ternyata bersembunyi di kapal mereka. Hector langsung murka atas tindakan sembrono adiknya. Bagaimana mungkin Paris membawa kabur istri Raja Menelaus, padahal malam sebelumnya mereka baru saja sepakat berdamai. Hector berniat mengembalikan Helen ke Sparta untuk mencegah perang. Namun Paris menolak keras, bahkan bersedia mati demi tetap bersama Helen. Menyadari bahwa adiknya akan terbunuh jika kembali ke Sparta, Hector dengan berat hati melanjutkan perjalanan ke Troya, membawa Helen bersama mereka. Di sisi lain, Menelaus yang mendapati istrinya hilang melapor kepada kakaknya, Agamemnon. Marah atas penghinaan ini, mereka memutuskan untuk menghimpun seluruh kekuatan Yunani guna menyerang Troya. Bagi Agamemnon, ini adalah kesempatan emas, bukan hanya untuk membalas tetapi juga untuk menguasai Laut Aegea, dan menghancurkan kota Troya, yang menjadi pusat kekuatan penting di pesisir Asia. Agamemnon memahami bahwa peluang menguasai Troya sangat kecil tanpa strategi yang matang. Agamemnon memutuskan untuk mengajak pasukan dari seluruh kerajaan Yunani bergabung dalam perang Troya.
Namun, Nestor mengingatkan bahwa Troya selama ini dikenal tidak terkalahkan dalam pertempuran. Karena itu, mereka membutuhkan Achilles dan pasukan Myrmidonnya, yang terkenal sebagai prajurit tak tertandingi. Agamemnon awalnya enggan melibatkan Achilles, mengingat sifatnya yang tidak tunduk pada perintah dan cenderung bertindak sesuai keinginannya sendiri. Agamemnon khawatir, jika Achilles nantinya malah menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Meski begitu, Nestor menegaskan bahwa kekuatan Achilles yang tak terkalahkan, adalah aset penting untuk menaklukkan Troya. He's as likely to fight us as the Trojans. He can't be controlled. That man was born to end lives. But he threatens everything I built. A man loyal to no country. A man who fights for no flag. We need the greatest warrior. This will be the greatest war the world has ever seen. There's only one man he'll listen to. I'll send the ship in the morning. Keesokan harinya, Raja Agamemnon mengutus pasukannya untuk meminta bantuan Raja Idomeneus dari kerajaan Kreta. Selain itu, ia juga memerintahkan Odysseus untuk menemui Achilles, dan membujuknya agar bersedia bergabung dalam perang melawan Troya. Achilles diperlihatkan sedang melatih sepupunya yang bernama Patroclus, ketika Odysseus datang bersama rombongannya. Odysseus menyampaikan pesan dari Agamemnon, memohon agar Achilles bersedia berperang demi Yunani. Awalnya Achilles menolak, karena tidak ingin bertarung demi ambisi Agamemnon. Namun setelah mempertimbangkan, ia setuju untuk bergabung, bukan demi Agamemnon, melainkan untuk Yunani dan kejayaan dirinya. Sebelum berangkat, Achilles menemui ibunya yang bernama Thetis yang merupakan seorang dewi laut. Sembari mengumpulkan cangkang kerang di tepi pantai, Thetis memperingatkan putranya tentang dua pilihan takdir. Jika Achilles memilih untuk tetap tinggal, ia akan hidup panjang, damai, dan bahagia, namun namanya akan terlupakan oleh sejarah. Sebaliknya, jika ia bergabung dalam perang melawan Troya, namanya akan abadi dalam sejarah, tetapi hidupnya mungkin tidak akan lama. Achilles mendengarkan kata-kata ibunya dengan tenang, merenungkan risiko besar yang menantinya. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk pergi, memilih kejayaan dan nama besar daripada kehidupan yang biasa. Dengan tekad kuat, ia bersiap menghadapi perang besar yang akan mengukir namanya dalam sejarah. Keesokan harinya, ia bersama Patroclus dan pasukan Myrmidonnya berlayar menuju Troya, bergabung dengan seluruh pasukan Yunani lainnya. Sementara itu di Troya, Hektor, Paris, dan Helen disambut hangat oleh rakyat dan ayah mereka, yang tak lain adalah Raja Priam, raja dari kerajaan Troya. Dalam kesempatan itu, mereka juga bertemu dengan keponakan mereka yang cantik yang bernama Briseis. Hektor kembali berkumpul dengan istrinya yang bernama Andromache, serta putranya yang baru lahir. Namun, suasana hangat keluarga itu segera berubah menjadi pembicaraan serius. Hektor mengungkapkan kekhawatirannya atas tindakan Paris yang membawa Helen. Ia mengusulkan agar Helen dikembalikan ke Sparta demi mencegah perang besar yang akan membawa penderitaan bagi rakyat tak bersalah. Raja Priam menolak gagasan tersebut. Ia lebih memilih berperang demi melindungi kehormatan putra bungsunya. Raja Priam percaya bahwa Dewa Apollo akan melindungi Troya, dan ia yakin kotanya akan selamat dari ancaman Yunani. Meski Hektor masih merasa khawatir, ia menghormati keputusan ayahnya. Ia menyadari bahwa perang kini tak terelakkan lagi. Sementara itu, Helen mulai merasa takut, karena ia tahu, cepat atau lambat, Agamemnon dan Menelaus akan menyerang Troya. Bukannya menghadapi situasi dengan keberanian, Paris malah mengusulkan agar mereka melarikan diri sejauh mungkin. Namun Helen menolak gagasan itu. Ia menyadari bahwa Menelaus pasti akan menemukan mereka dan membunuh keduanya. Meski dari percakapan itu Helen menyadari bahwa Paris masih bersikap kekanak-kanakan dan belum siap menghadapi tanggung jawab besar, Helen tetap mencintainya, terlepas dari segala kelemahannya. Keesokan harinya, suasana Troya berubah tegang. Dari kejauhan, pasukan gabungan Yunani terlihat mendekat dengan ribuan prajurit siap bertempur. Pasukan Myrmidon yang hanya berjumlah 50 orang tampak bersiap di garis depan. Patroclus terlihat sangat bersemangat untuk bertempur. Namun Achilles melarangnya, dan memerintahkannya untuk tetap di kapal demi keselamatannya. Saat kapal Myrmidon mendekati pantai Troya, pasukan Troya segera melancarkan serangan besar dengan ratusan prajurit. Namun meskipun kecil jumlahnya, pasukan Myrmidon sama sekali tidak mundur dan tidak terlihat gentar sedikit pun. Let no man forget how menacing we are. I'd rather fight beside you than any army of thousands. We are lions! My brothers of the sword.
Achilles dengan cepat mengatur strategi, memerintahkan pasukannya membentuk barisan perisai untuk bertahan dari hujan panah musuh. Ketika mereka sudah cukup dekat, Achilles memimpin serangan tanpa ragu, mengobarkan semangat prajuritnya untuk melawan dengan keberanian dan kekuatan penuh. Peperangan besar pun dimulai, menandai awal dari konflik yang akan menentukan nasib Yunani dan Troya. Beberapa prajurit Yunani termasuk yang terkuat seperti Ajax, terus maju hingga mencapai kuil Apollo. Di sana, Achilles memimpin serangan brutal, membantai para pendeta dan prajurit Troya yang berjaga. Ketika Hektor dan pasukannya tiba untuk melawan, Achilles menunjukkan kemampuannya, dengan melemparkan tombak dari kejauhan yang menewaskan salah satu prajurit terbaik Troya. Achilles kemudian memancing Hektor dan pasukannya masuk ke dalam kuil. Begitu mereka masuk, pasukan Myrmidon menyerang tanpa ampun, hingga hanya Hektor yang tersisa. Namun meski memiliki kesempatan untuk membunuh Hektor, Achilles menolak. Ia memilih untuk menyimpannya sebagai lawan di medan perang besar yang akan datang. Ia beranggapan bahwa pertarungan mereka harus terjadi di hadapan banyak saksi. Hektor pun dilepaskan, sementara pasukan Yunani terus mempersiapkan pengepungan besar di Troya. Sementara itu, Briseis yang sebelumnya berada di kuil ditangkap oleh pasukan Myrmidon, dan dibawa ke hadapan Achilles. Meski Briseis ketakutan, Achilles tidak berniat menyakitinya. Ia bahkan menunjukkan rasa hormat terhadap gadis cantik itu. Pasukan Yunani telah sepenuhnya tiba di Troya, dan perang besar dipastikan akan dimulai keesokan harinya, menandai babak baru dalam konflik ini. Berikutnya diperlihatkan Achilles menemui Agamemnon. Namun, bukannya disambut dengan hormat, ia justru diremehkan. Agamemnon dengan sinis menyebut bahwa tujuan Achilles hanya untuk meraih ketenaran, dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Agamemnon ingin namanya lebih dikenal daripada Achilles, dan semua orang termasuk Achilles harus tunduk padanya. Sebagai bentuk penghinaan, Agamemnon mengambil Briseis dari Achilles. Tindakan ini memicu kemarahan besar dari Achilles, yang hampir saja menyerang Agamemnon. Your men sacked the Temple of Apollo, yes? Alpharius! But if you don't release her, you'll never see home again. The spoils of war. Decide. Guards! Stop! Killing's your only talent, that's your curse. I don't want anyone dying for me. Too many people have died today. I'll have her give me a bath. Meski dengan berat hati, Achilles menahan dirinya. Di sisi lain, para pemimpin Troya mengadakan pertemuan darurat. Suasana rapat dipenuhi perdebatan. Beberapa menyalahkan Paris atas tindakannya yang gegabah membawa Helen, yang dianggap sebagai penyebab banyak nyawa melayang. Namun, ada juga yang mendukung perang demi kehormatan Troya. Hektor tetap kecewa dan marah pada Paris, karena tindakannya telah memicu perang besar. Namun, Paris maju ke depan dan menyatakan kesiapannya untuk menebus kesalahannya. Ia mengajukan diri untuk bertarung 1 lawan 1 melawan Menelaus demi menentukan nasib Helen, dan mencegah lebih banyak korban berjatuhan. Setelah rapat selesai, Raja Priam memuji keberanian Paris yang rela berjuang demi cintanya pada Helen. Raja Priam bangga atas tekad anaknya dan memberikan Paris pedang legendaris Troya, sebuah simbol sejarah dan kehormatan bangsa mereka, untuk membantunya dalam duel melawan Menelaus. Sementara itu, Andromache istri Hektor, memohon kepada suaminya agar tidak ikut berperang. Ia khawatir jika Hektor gugur, anak mereka akan tumbuh tanpa sosok ayah. Hektor berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan bertarung dalam duel, karena Parislah yang akan menghadapi Menelaus. Malam itu, Hektor keluar untuk merenung.
ia bertemu Helen yang tampak gelisah. Dengan penuh penyesalan, Helen mengungkapkan rasa bersalahnya atas kematian para prajurit Troya. Namun Hektor menenangkannya dan menjelaskan bahwa mengembalikannya kepada Menelaus bukanlah langkah yang benar, dan tidak akan mengakhiri konflik ini. Perang ini sudah melibatkan harga diri dan kehormatan kedua pihak. Karena itu, Hektor meminta Helen untuk tetap tinggal di Troya, dan berusaha kuat menghadapi kemungkinan apapun yang akan datang. Kata-kata Hektor memberi Helen sedikit ketenangan, meskipun bayangan perang besar di hari berikutnya tetap menyelimuti mereka dengan ketegangan dan kecemasan. Keesokan harinya, pasukan Troya terlihat sudah siap siaga dengan Raja Priam dan Helen yang menyaksikan dari tembok kota. Di medan pertempuran, Hektor dan Paris dihadapkan dengan Menelaus dan Agamemnon yang memimpin puluhan ribu pasukan. Achilles tak terlihat dalam barisan pasukan Yunani. Rupanya ia masih marah karena perlakuan Agamemnon terhadap Briseis, membuatnya enggan ikut dalam pertempuran. Setelah saling berhadapan, Agamemnon menuntut agar Hektor dan Paris mengembalikan Helen kepada Menelaus dan tunduk pada kekuasaannya. Tentu saja Hektor menolak, sementara Paris dengan berani menantang Menelaus untuk berduel. Menelaus menerima tantangan tersebut, dan duel pun dimulai. Di awal pertempuran, Menelaus yang lebih berpengalaman mulai mengalahkan Paris dengan mudah, menyerangnya dengan ganas hingga Paris tidak dapat melawan. Menelaus kemudian mengangkat pedangnya untuk menghabisi Paris. Namun dalam momen kritis itu, Paris merangkak ke kaki Hektor, dan mengaku tidak ingin bertarung lagi. Melihat kepengecutan Paris, Menelaus merasa direndahkan, dan menuntut kemenangan penuh. We have a pact. Fight! The Trojans have violated the agreement. Fight! Fight him, son. Coward! You coward! Fight me! Prepare for battle! If he doesn't fight, Troy is doomed. This is not worthy of royalty. Ia berniat untuk membunuh Paris. Melihat adiknya dalam bahaya, Hektor tak bisa tinggal diam. Dengan cepat, ia menghalau Menelaus dan menikamnya dengan pedangnya demi menyelamatkan Paris. Tindakan Hektor ini memicu amarah Agamemnon, yang segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang Troya tanpa ampun. Hektor segera membawa Paris yang terluka kembali ke Troya dan langsung mengumpulkan pasukannya. Di sisi lain, Achilles mengamati peperangan dari atas bukit bersama pasukan Myrmidon. Ia menyesalkan ketidakmampuan Agamemnon dalam memimpin. Terlihat jelas betapa pasukannya bergerak tanpa koordinasi yang baik. Kebodohan yang paling tampak jelas adalah, mereka mengabaikan para pemanah yang selalu siaga di balik tembok. Dan dalam pertempuran itu, Hektor berhasil membunuh banyak prajurit Yunani dengan strateginya, termasuk Ajax. Melihat banyaknya korban dari pasukan mereka, akhirnya Agamemnon memutuskan untuk mundur, dan menarik pasukannya ke pantai. Malam itu, Agamemnon mulai mencari alasan untuk melanjutkan pertempuran. Tujuan semula memang adalah untuk mengambil kembali Helen, namun itu sudah tidak relevan lagi, karena Menelaus telah tewas. Odysseus menyarankan Agamemnon untuk menanggalkan egonya, dan kembali meminta bantuan Achilles untuk memenangkan perang. Agamemnon akhirnya setuju, namun ia ragu Achilles akan setuju, karena Agamemnon sudah terlanjur memberikan Briseis kepada anak buahnya. Sementara itu, Achilles yang tak bisa menghapus pikirannya tentang Briseis, bangkit dan keluar dari tendanya. Beruntung dia menemukan gadis itu, dan menyelamatkannya dari tangan para prajurit Agamemnon yang kasar dan barbar. Achilles lalu membawa Briseis kembali ke tendanya, berusaha menunjukkan sisi baiknya. Namun saat Achilles tertidur, Briseis berupaya mencelakainya.
Achilles yang sadar akan niat gadis itu, justru bersikap pasrah dan menyuruh Briseis menuntaskan niatnya. Tapi sikapnya itu, malah membuat Briseis memilih mengurungkan niatnya. Dan mereka berdua pun larut dalam romansa yang tak direncanakan. Keesokan harinya, Odysseus kembali membujuk Achilles untuk bergabung dengan pasukan Yunani. Namun Achilles menolak, membuat Patroclus yang turut menyaksikan merasa kecewa. Achilles pun mengungkapkan bahwa ia sudah muak dengan peperangan dan hanya ingin menikahi Briseis. Sementara itu tanpa sepengetahuannya, Patroclus diam-diam bertekad untuk ikut berperang. Di Troya, para pemimpin kembali mengadakan pertemuan. Perdana Menteri menginstruksikan Hektor untuk mempertahankan kota dan mengusir pasukan Yunani. Meskipun ragu, Hektor akhirnya memutuskan untuk memimpin pasukannya dalam serangan mendadak saat pasukan Yunani sedang tertidur. Pukul 4 dini hari, Hektor bersama pasukannya mulai melancarkan serangan dengan anak panah api dan bola-bola jerami yang digelindingkan ke arah pasukan Yunani yang baru bangun. Serangan itu berlangsung hingga matahari terbit. Ketika pertempuran semakin sengit, Achilles akhirnya muncul di medan perang untuk membantu pasukan Yunani. Di tengah kekacauan, Hektor bertemu dengan Achilles. Mereka pun bertarung, sampai akhirnya Hektor berhasil mengalahkan dengan melukai lehernya. Namun, ketika Hektor membuka helmnya, terungkaplah bahwa yang ia bunuh bukanlah Achilles, melainkan Patroclus yang menyamar menggunakan baju perang Achilles. Back to the ships! Back to the ships! Not for one day. What's his cousin? Tak lama setelahnya, Achilles yang baru terbangun dari tidurnya mendengar berita kematian Patroclus dari anak buahnya yang bernama Eudoros. Mendengar kabar itu, Achilles sangat marah dan langsung menyerang Eudoros. Ia juga mencekik Briseis yang berusaha menenangkannya. Dengan amarah yang membara, Achilles bersumpah akan membalas dendam pada Hektor atas kematian sepupunya. Di sisi lain, Hektor yang khawatir akan amukan Achilles, menunjukkan lorong rahasia kepada istrinya, agar bisa menyelamatkan diri bersama anak mereka jika hal buruk menimpa Troya. Ia juga meminta istrinya untuk membawa orang-orang Troya yang masih bisa diselamatkan jika dirinya tewas. Keesokan harinya saat Achilles bersiap untuk membalaskan dendamnya, Briseis memohon agar ia mempertimbangkan kembali karena Hektor adalah sepupunya. Namun, Achilles tak memperdulikannya dan pergi dengan amarah yang membara. Sementara itu, Hektor mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, menyadari bahwa ini mungkin adalah pertemuan terakhir mereka. Ia kemudian bersiap menghadapi Achilles. Sebelum pertempuran dimulai, Hektor mengajukan kesepakatan, agar nantinya siapapun yang menang di antara mereka, harus memberikan pemakaman yang layak bagi yang kalah, namun Achilles menolak. I'll make a pact with you. There are no pacts between the lions and men. But I gave the dead boy the honor. I thought it was you I was fighting yesterday. You won't have eyes tonight. You won't have ears or a tongue. Pertarungan antara keduanya pun dimulai. Keduanya menunjukkan kemampuan luar biasa, bertarung dengan tombak dan perisai mereka. Namun seiring berjalannya waktu, Achilles semakin mendominasi pertarungan, sementara Hektor mulai terlihat kelelahan.
Raja Priam dan semua keluarga Troya yang menyaksikan pertarungan itu mulai tampak cemas. Helen berusaha menenangkan istri Hektor yang menangis histeris, merasakan ketakutan akan kehilangan suaminya. Setelah perlawanan yang cukup sengit, akhirnya Hektor mencapai batasnya. Raja Priam yang melihat kematian mengenaskan putranya pun langsung pingsan. Achilles kemudian menyeret tubuh Hektor dengan kereta perangnya. Pada malam harinya, Raja Priam diam-diam menyelinap ke tenda Achilles dan memohon agar ia menyerahkan jenazah Hektor untuk dimakamkan dengan layak. I kiss the hands of the man who killed my son. Priam? You're a brave man. Give him to me. He killed my cousin. I thought it was you. You know that. I knew your father had taken everything from me. Me this small mercy. Let me wash his body. Melihat permohonan Raja Priam yang penuh kesedihan, Achilles merasa menyesal atas tindakannya. Dengan hati yang berat, Achilles akhirnya menyerahkan jenazah Hektor kepada Raja Priam. Ia juga berjanji bahwa pasukan Yunani tidak akan menyerang Troya selama 12 hari, agar proses pemakaman Hektor dapat berjalan dengan tenang tanpa gangguan. Tidak hanya itu, Achilles juga memperbolehkan Briseis kembali ke Troya bersama Raja Priam. Meskipun dalam hatinya, Achilles merasa sedih karena harus berpisah dengan cinta pertamanya. Tak lama kemudian, Agamemnon mengetahui perjanjian rahasia antara Achilles dan Raja Priam. Hal ini membuatnya sangat marah, karena ia melihat Achilles mulai berbaik hati kepada Troya. Agamemnon bahkan lebih memilih melihat pasukan Yunani mati, daripada menyerah melawan Troya. Ia pun bersumpah akan menaklukkan Troya dengan cara apapun. Agamemnon kemudian merencanakan serangan baru dengan cara menyelinap ke Troya menggunakan patung kuda kayu besar. Ia memerintahkan pasukannya untuk membuat kuda kayu tersebut dan menyembunyikan kapal-kapal mereka di teluk terdekat. Sementara itu, Achilles memerintahkan pasukan Myrmidon untuk kembali pulang ke kampung halaman, menyisakan hanya Achilles seorang. Setelah 12 hari berlalu, orang-orang Troya pergi ke pantai dan menemukan bahwa pasukan Yunani telah pergi. Mereka juga menemukan kuda kayu di pantai bersama beberapa mayat-mayat yang diyakini sebagai orang-orang Yunani. Paris mulai curiga dan mendesak ayahnya untuk membakar kuda kayu tersebut. Namun, salah satu penasihat kerajaan menyarankan bahwa kuda kayu itu mungkin sengaja ditinggalkan sebagai persembahan kepada dewa laut Poseidon. Raja Priam pun memutuskan untuk membawa kuda kayu itu ke kota sebagai tanda berakhirnya perang. Saat warga Troya tengah merayakan kemenangan mereka, salah seorang prajurit jaga yang sedang berpatroli mendapati ribuan kapal Yunani yang sedang bersembunyi di salah satu teluk. Saat prajurit itu hendak kembali untuk melaporkan temuannya ke Troya, ia dibunuh terlebih dahulu menggunakan panah. Di malam harinya saat semua orang di Troya terlena dalam tidur dan mabuk, Achilles dan Odysseus keluar dari dalam patung kuda kayu dan membunuh penjaga gerbang Troya. Dengan cara ini, mereka memungkinkan pasukan Yunani yang lain untuk turut menyerbu masuk ke dalam benteng Troya. Pasukan Yunani dengan cepat menyerbu Troya dan membantai prajurit Troya yang mencoba menghalangi mereka. Sementara itu, Achilles menuju istana untuk menyelamatkan Briseis.
Mengetahui kehancuran yang terjadi, Raja Priam menangis terseduh-seduh melihat kota yang telah porak-poranda. Helen dan beberapa orang yang masih selamat berusaha melarikan diri melalui terowongan rahasia. Paris pun meminta agar keduanya pergi lebih dulu, sementara ia kembali ke kota untuk mencari ayahnya dan Briseis. Pasukan Yunani akhirnya berhasil masuk ke istana Raja Priam, di mana dengan brutal, Agamemnon memukul Priam dari belakang, hingga raja itu jatuh tak berdaya dan menghembuskan nafas terakhir. Sementara itu, Achilles terus mencari Briseis di tengah kekacauan yang terjadi di kota yang terbakar. Namun, Agamemnon berhasil menangkap Briseis terlebih dahulu dan berniat membawanya ke Yunani untuk dijadikan budak. I want to taste what Achilles tasted. I almost lost this war because of your little romance. Tanpa sepengetahuan Agamemnon, Briseis diam-diam membawa belati di dalam pakaiannya. Ketika mendapat sedikit kesempatan, Briseis segera menusukkan belati tersebut ke leher Agamemnon, membuatnya tewas seketika. Kejadian ini membuat para penjaga yang ada di sekitar Agamemnon marah, dan mereka segera menyerang Briseis. Untung dewa keberuntungan berpihak pada Briseis, karena di saat yang sama Achilles muncul. Dengan kemampuan bertarungnya yang hebat, Achilles berhasil menyelamatkan Briseis dari serangan tersebut, membawanya keluar dari bahaya yang mengancam nyawanya. Paris datang mencari Briseis, dan ketika ia melihat Achilles, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membalas dendam atas kematian saudaranya. Dengan cepat, Paris menarik busur dan melepaskan anak panah, yang tepat mengenai tumit Achilles, yang rupanya juga merupakan titik kelemahannya. Meskipun Briseis terus memohon agar ia berhenti, Paris terus melepaskan beberapa anak panah ke tubuh Achilles. Ia terus menyerang hingga akhirnya Achilles terjatuh dan sekarat. Di saat-saat terakhir hidupnya, Achilles mengucapkan selamat tinggal kepada Briseis, dan memintanya untuk pergi dan melarikan diri bersama Paris. Meski merasa sangat berduka, Briseis memutuskan untuk mengikuti permintaan terakhir Achilles. Briseis melarikan diri bersama Paris, meninggalkan Achilles. Kematian Achilles disaksikan oleh pasukan Yunani lainnya, yang merasa sangat terpukul dan kehilangan sang pahlawan, yang telah menjadi simbol ketangguhan dan semangat juang mereka. Di sisi lain, istri Hector, Helen, Paris, Briseis, dan orang-orang Troya yang masih selamat berhasil melarikan diri, terlihat berjalan melewati pegunungan. Meskipun hati mereka hancur melihat kota Troya tercinta mereka, hancur dan jatuh ke tangan pasukan Yunani, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Kepergian mereka menunjukkan bahwa meskipun perang telah berakhir, banyak pengorbanan dan kehilangan yang harus ditanggung oleh setiap pihak. Achilles yang telah gugur menerima pemakaman yang layak. Dengan penuh rasa hormat, orang-orang Yunani mengkremasi tubuhnya, dan salah satu pemimpin mereka menyatakan bahwa mereka akan selalu mengenang perjuangannya. Achilles, yang telah menjadi pahlawan dan simbol keberanian, akan tetap hidup dalam ingatan mereka selamanya. Oke sobat, itulah alur cerita dari film Try versi Second Cinema. Semoga kalian terhibur dengan cerita yang Mimin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama-nama karakter. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.